Shalom saudara, pada hari Minggu kemarin Pendeta Timotius sudah menyampaikan kepada kita tentang masa depan tanpa ancaman. Bacaannya diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 24-28. Saudara bisa membaca di tempat kita masing-masing. Saya akan menolong kita untuk melihat kembali pesan khotbah yang sudah disampaikan. Ancaman adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, kerusakan, atau bahkan kematian. Ancaman itu sendiri sifatnya potensi, berarti belum tentu terjadi. Tapi ancaman itu bisa menimbulkan dampak yang sangat mengganggu, yaitu ketakutan. Bahkan seringkali ketakutan karena ancaman itu lebih berbahaya dan merusak daripada ancaman itu sendiri. Nah, tema kita pada minggu ini adalah masa depan tanpa ancaman. Kalau selama ini selalu ada ancaman di dalam hidup kita, apakah mungkin masa depan kita itu tanpa ancaman, dan bagaimana cara menghadapinya? Cara yang pertama, kita mulai dengan melihat resiko yang besar. Di bagian akhir 24 disebutkan bahwa Kristus masuk ke dalam sorga untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Artinya Kristus menghadap Allah untuk menggantikan posisi kita, manusia yang berdosa. Kita tahu betapa menakutkan bagi seorang berdosa untuk menghadap hadirat Allah. Itulah sebabnya Musa menutup wajahnya ketika berada di hadapan Allah. Demikian pula Yesaya berseru, "Celakalah aku binasa," ketika ia berhadapan dengan Tuhan. Ketakutan semacam itu wajar dan masuk akal karena jika seorang berdosa berhadapan dengan Allah, maka ia akan menghadapi resiko yang besar, yaitu kematian. Resiko itu seharusnya kita hadapi kelak di hari penghakiman. Namun Kristus telah menghadap Allah demi kepentingan kita, mengambil alih resiko yang sangat menakutkan itu. Jadi meskipun kita masih harus berada dan menghadapi berbagai macam resiko, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, maka sebetulnya resiko itu telah ditanggung oleh Kristus. Resiko yang besar telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Faktor yang kedua adalah tentang masa depan yang tidak bisa diprediksi. Ini pun seharusnya juga tidak perlu membuat kita takut lagi. Pernyataan bahwa ia telah terus berkorban pada zaman akhir menegaskan bahwa otoritas Allah mencakup segala zaman, jauh melampaui rentang usia kita yang sangat terbatas. Nah, fun fact-nya, frasa pada zaman sekarang itu juga digunakan di bagian awal surat Ibrani untuk menyatakan bahwa kehadiran Sang Anak merupakan puncak dari rencana Allah yang telah dikerjakannya secara berkesinambungan sejak dahulu. Nah, dengan demikian, pengorbanan Kristus itu menandai dimulainya zaman yang baru, di mana sekarang kita menantikan Kristus menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Jadi, masa depan yang bagi kita tidak bisa diprediksi itu sepenuhnya berada di dalam kendali Allah dan merupakan bagian dari rencananya yang terus berlangsung di sepanjang zaman. Jadi pada minggu ini kita belajar bahwa selama hidup di dunia ini kita masih terus berhadapan dengan berbagai macam ancaman. Namun ancaman yang paling utama di masa depan yaitu terkait dengan posisi kita sebagai orang berdosa yang harus menghadapi penghakiman Allah telah ditiadakan oleh pengorbanan Kristus. Nah, bagaimana cara kita menjalaninya? Hadapi semuanya dengan iman, bersama dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita juga bisa untuk selalu tenang dan berkarya dengan baik, karena masa depan kita berada sepenuhnya di dalam kendali Allah. Nah, dalam pertemuan di minggu ini, saudara bisa menceritakan apakah ada di dalam pengalaman saudara ancaman yang paling menakutkan yang pernah saudara alami di dalam kehidupan saudara, dan bagaimana cara saudara menghadapinya. Lalu, pelajaran apa yang saudara dapat dari pengalaman tersebut? Nah, kira-kira nanti pada akhir pertemuan kita juga apakah ada yang bisa kita lakukan selama seminggu ke depan untuk terus menghayati bagaimana kita menjalani hidup tentang masa depan tanpa ancaman. Nah, selamat berbagi untuk kita semua. Tuhan memberkati.